Presiden Prabowo, dalam sebuah dialog hangat bersama para wartawan, membahas pentingnya mengutamakan pemerataan ekonomi dan upaya pencegahan kemiskinan di Indonesia. Dalam diskusi tersebut, beliau menekankan bahwa pemerataan bukan hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Prabowo menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, beliau menekankan perlunya inovasi dalam program-program pembangunan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan ini, saya umpamanya ada orang yang mengatakan makan bergizi tidak benar. Ya monggo diskusi kenapa tidak benar. India melaksanakan, Brazil melaksanakan, ya kan? Kalau Amerika sudah lama melaksanakan. Yang saya tangkap dari pengalaman mereka adalah memberi makan kepada anak-anak itu adalah instrumen demokratisasi, karena melakukan itu berarti pemerataan dan dapat mengurangi kemiskinan. Kemenkeu Kita Kaya Bersama adalah program atau inisiatif yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia untuk mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama. Program ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui partisipasi aktif, masyarakat diajak untuk memahami peran penting kebijakan fiskal dan bagaimana kontribusi mereka, seperti melalui pembayaran pajak yang tepat, dapat mendukung pembangunan nasional. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi negara adalah tanggung jawab bersama, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua jadi kaya. Jadi saya selalu bilang, mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita. Kalau kaya sendiri dia udah kaya. Tapi kan sebagian besar masyarakat kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Jadi tujuan kita adalah maksimalkan uang yang kita ada, polisi yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memakmurkan masyarakat kita. Kita akan memperbaiki pengelolaan anggaran dengan yang ada, dengan keterbatasan uang yang ada. Kita pastikan nanti belanjanya optimal di pusat, di daerah, di kementerian juga, supaya setiap sen yang kita belanjakan atau setiap sen yang kita utang sama aja itu memberi manfaat yang maksimal ke perekonomian dan ke masyarakat kita. Pernyataan tegas dari Menteri Keuangan menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan terhadap impor barang bekas yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen domestik dari produk yang berpotensi berbahaya dan merugikan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mendukung industri lokal dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Dengan menangkap dan menindak tegas pihak-pihak yang mempromosikan barang bekas impor ilegal, pemerintah berusaha menegakkan hukum dan memastikan pasar yang adil dan sehat bagi semua pihak yang terlibat. Ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada ini di press gitu. Petantang-petantang di TV yang mendukung itu mulai datangin ya, karena Anda declare Anda penjahat. Saya diam, kemungkinan besar kalau yang bekas baru itu dari Cina, saya duga sih. Dan kalau saya iklan-iklan juga banyak tuh, silakan belanja ke Cina, ada ini di press gitu. Kalau berapa orang di blacklist sampai sekarang belum ada ya Pak Jen, belum ya. Nah ini emang kita agak lambat. Udah ada belum yang blacklist orangnya? Nggak boleh impor lagi, belum kan? Nah, belum. Kenapa belum? Nah, sedang baru akan berarti 10 tahun lagi. Enggak, minggu depan dilihat deh nanti ya. Terus yang petantang-petantang di TV yang mendukung itu mulai datangin ya.
bea cukai datang sana ke orangnya, kapok dia. Karena itu jelas barang ilegal. Kalau ilegal kan sudah jelas melanggar hukum. Kok berani ngomong di TV? Seolah-olah kejahatan sekarang boleh di sini dilakukan. Itu nggak bisa. Jadi yang di YouTube, yang di TV itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat. Saya diam.